Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, kan? Saya Galuh Sekarwijayanti. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Kita sudah sampai di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan kita sudah sampai di koneksi antar materi. Pertama, mungkin kita perlu untuk merefleksikan pembelajaran dulu dari modul 2.1 ini. Apa kira-kira pemikiran kita atau pola pikir kita berubah setelah mempelajari modul ini? Saya jawab jelas iya. Banyak yang berubah dalam pola pikir saya, terutama dalam memberi pelayanan kepada murid saya. Pertanyaan kedua, refleksi yang kedua, perubahan tersebut berkontribusi pada pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, dari modul 2.1 itu sangat berkontribusi pada pembelajaran dalam hal ini layanan bimbingan konseling yang saya lakukan untuk murid-murid saya. Jadi jika dulu itu saya lebih fokus pada identifikasi kebutuhan memang, namun identifikasi kebutuhan pada topik atau materi layanan. Jadi kami menggunakan need assessment untuk pelayanan BK sebelum melakukan pelayanan. Jadi sebelum membuat program kerja itu kita pakai need assessment dulu. Tapi sayangnya need assessment yang kita pakai itu cenderung hanya fokus pada kebutuhan topik apa yang diinginkan oleh murid atau yang dibutuhkan oleh murid. Setelah mempelajari modul ini yang 2.1 ini, maka banyak yang berubah. Antara lain, sebelum saya melakukan pelayanan BK, maka saya juga menyesuaikan dengan kondisi siswa, kebutuhan siswa dalam mengikuti layanan yang saya berikan, begitu. Kemudian bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan. Sebenarnya untuk tantangan yang sangat saya rasakan adalah tantangan dalam hal guru harus jeli dan multitasking. Seorang guru di sini harus responsif, maksudnya jadi ketika ada kebutuhan belajar murid, kita harus cukup cepat dalam merespon dan tepat dalam merespon. Dan guru di sini mungkin dituntut untuk multitasking. Dan ternyata memang perubahan itu adalah keniscayaan, termasuk perubahan diri seseorang, termasuk murid juga, dan perubahan kita sendiri. Jadi memang guru di sini harus multitasking, responsif, dan profesional. Untuk hal ini apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja yang pertama saya harus optimis bahwa saya sendiri bisa, dan optimis lingkungan saya support untuk saya bisa melakukan itu. Dan saya mau belajar, saya berusaha untuk mau belajar untuk memenuhi segala kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid, mulai dari belajar bagaimana membuat media, memanajemen kelas, dan sebagainya. Kemudian apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan sadar, usaha sadar yang masuk akal yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kemudian bagaimana prosesnya? Untuk prosesnya sendiri, itu yang pertama yaitu kita harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran, atau kalau saya, apa sih tujuan layanan BK yang saya berikan kepada siswa, kepada murid, itu apa? Dan itu tidak hanya harus dipahami oleh guru, tapi juga dipahami oleh murid itu sendiri. Kemudian proses yang kedua tentu saja identifikasi kebutuhan.
identifikasi kebutuhan belajar dari siswa tersebut, dari murid tersebut dalam satu kelas atau beberapa kelas yang diampu. Apa saja yang harus diidentifikasi? Yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness. Jadi bukan tentang IQ tapi tentang modal dasar untuk melangkah ke pembelajaran atau pelayanan yang akan kita berikan. Jadi agar pelayanan itu bisa disesuaikan, mungkin dalam satu kelas itu tidak semuanya mempunyai modal dasar yang sama. Ada yang pemahamannya sudah bagus terkait dengan topik yang akan kita bahas, ada yang mungkin pemahamannya kurang. Maka itu harus diidentifikasi. Kemudian yang kedua yaitu minat. Jadi minat itu akan mengikat mereka menaikkan atau meningkatkan motivasi belajar mereka jika pelayanan atau pembelajaran kita itu dikaitkan dengan minat-minat mereka. Misalnya jika ada yang memang minatnya berpidato atau minatnya mungkin dalam hal olahraga, bisa kita sangkut pautkan topik-topik layanan BK dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang harus diidentifikasi ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar ini berkaitan dengan berbagai preferensi. Misalnya preferensi tentang lingkungan, dia mungkin harus lebih nyaman belajar ketika udaranya sejuk, kemudian ternyata jarak pandangnya dia itu dekat, maka tempat duduknya harus ada di depan mungkin. Kemudian ada yang butuh cahaya lebih redup atau lebih terang, begitu. Itu soal preferensi lingkungan. Ada yang tentang preferensi gaya belajar, ada yang auditori, visual maupun kinestetik. Kemudian ada juga tentang preferensi yang dilihatnya dari multiple intelligence. Jadi itu pun juga bisa menjadi referensi untuk kita dalam membuat perencanaan pembelajaran. Oke, tiga hal itulah yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, proses ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Kita harus merencanakan pembelajaran yang fokusnya adalah menjawab kebutuhan mereka. Jadi merespon kebutuhan belajar para siswa. Misalkan dengan jadi ada beberapa strategi ya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi yang strateginya, jadi kita bahas dua sekaligus, jadi perencanaan dan pelaksanaan. Strateginya misal untuk diferensiasi konten. Jadi materi yang kita berikan itu bisa kita diferensiasikan kontennya. Misalkan ada yang bentuknya audio, ada yang bentuknya video, ada yang mind map dan sebagainya. Kemudian mungkin untuk yang kinestetik kita buat window shopping dan lain sebagainya yang memang role play gitu, yang membutuhkan kinestetiknya, bergeraknya itu tersalurkan. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses yang dilakukan antara lain mungkin dengan merencanakan kegiatan berjenjang. Jadi jika pemahaman murid di situ ada yang maksudnya lebih baik pemahamannya dan ada yang kurang, maka ada kegiatan berjenjang. Jadi dibuat level per level gitu. Level dasar, ada level middle-nya, kemudian level high. Kemudian bisa juga menggunakan daftar tugas. Daftar tugas di sini maksudnya para murid diberikan daftar tugas umum yang mereka semua harus mengerjakan, tapi ada daftar pribadi, daftar tugas pribadi yang menjadi pilihan. Jadi masing-masing anak akan menyesuaikan dengan daftar tugas pribadi tersebut. Kemudian bisa dengan variasi lama waktu. Ada anak yang mungkin menyelesaikan materi tersebut atau mencapai tujuan pembelajaran itu lebih cepat daripada anak yang lain, maka kita harus memberi waktu. Kemudian tidak lupa memberikan scaffolding buat anak-anak yang memang membutuhkan bantuan lebih. Jadi ketika pemahamannya belum sampai atau kesiapan belajarnya belum sampai, kita mungkin akan memberikan scaffolding yang lebih banyak kepada anak-anak tersebut. Kemudian memakai pengelompokan yang fleksibel. Jadi setelah mengidentifikasi, kita buat kelompok yang berdasarkan bisa fleksibel, bisa
bisa dengan struktur apapun yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan kemudian prosesnya bisa menyesuaikan juga dengan profil belajar yang auditori, visual maupun kinestetik. Selanjutnya, setelah diferensiasi proses, kita masuk ke diferensiasi produk. Apa sih itu? Jadi itu adalah perwujudan pemahaman para murid terkait dengan materi yang diberikan oleh guru, yang didiskusikan dengan guru. Mereka bisa membuat segala macam produk yang mereka sukai, yang memang mereka berminat dalam hal itu, untuk menyampaikan pemahaman mereka. Mungkin anak yang dia adalah kinestetik bisa membuat video dengan role play, atau anak-anak yang suka auditori, maksudnya profil belajarnya lebih ke auditori, bisa membuat podcast. Dan anak yang mereka memang visualnya bagus, seninya bagus, bisa membuat desain grafis, infografis, dan sebagainya. Itu untuk perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian kita tidak lupa pada satu poin, yaitu penilaian. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi kita tetap harus melakukan penilaian berkelanjutan. Dan penilaian formatif menjadi poin penting di sini. Karena apa? Penilaian formatif dalam proses pembelajaran ini bisa sekaligus menjadi asesmen kita, bisa menjadi alat ukur atau identifikasi kebutuhan belajar para siswa. Mungkin dalam prosesnya kita tahu bahwa anak A membutuhkan ini, anak B membutuhkan ini. Ternyata sebagian besar di kelas itu membutuhkan ini, misalkan kita bisa memakai penilaian formatif itu untuk memberikan tindak lanjut selama proses pembelajaran. Begitu untuk proses dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah mempelajari itu sebenarnya tadinya saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu, pikiran saya, wah, guru harus benar-benar menyesuaikan diri dengan 36 siswa dalam satu kelas. Ternyata tidak begitu juga. Jadi itu adalah sebuah miskonsepsi. Jadi ternyata kita cukup mengidentifikasi, kemudian kita cukup meyakinkan mereka bahwa mereka akan memperoleh dukungan yang full dari seorang guru. Jadi tidak harus tiap orang kita sesuaikan pembelajarannya. Jadi kita membuat rencana untuk 36 orang di kelas secara individu, tidak. Ternyata ada pengelompokan fleksibel dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Jadi dalam pembelajaran kita memakai diferensiasi proses, produk, maupun diferensiasi konten untuk memfasilitasi mereka. Jadi tidak harus satu per satu, tidak. Lingkungan belajar yang suportif, yang support untuk pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa? Yang pertama, lingkungan itu harus dibentuk adanya saling menghargai, saling membutuhkan. Jadi dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu harus ada poin penting, yaitu saling menghargai. Kemudian setiap orang itu harus merasa disambut. Jadi tidak ada murid yang merasa tersisih atau guru bahkan merasa tersisih. Semuanya harus merasa disambut begitu. Kemudian murid harus merasa aman, bahkan ketika dia melakukan kesalahan, ketika ditanya menjawab dengan salah, itu murid harus tetap merasa aman. Jadi murid berani untuk mencoba. Kemudian memberi kesempatan tumbuh dan berkembang pada murid-murid kita. Jadi jangan ya seperti tadi, tidak saklek atau tidak terstruktur, tapi tetap harus fleksibel. Kemudian mengajar itu mencapai kesuksesan. Jadi Bapak Ibu mungkin mengajar itu bukan kok untuk mencapai tujuan pembelajaran penuh ya, tapi kita sebenarnya mengajar untuk mencapai kesuksesan. Jadi setidaknya ketika anak itu bisa di level 3, mudah di level 3, maka naikkan levelnya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu agak di bawah tuntutan kurikulum, kadang juga perlu untuk di atas tuntutan kurikulum. Jadi untuk anak-anak tertentu dia bisa merasa
sukses keluar dari zona nyamannya dia. Jadi ketika dia bisa di level 5, maka naikkan sedikit di level 6. Dengan begitu siswa itu akan merasa percaya diri, merasa sukses, menaklukkan tantangan, jadi merasa tertantang dalam pembelajaran. Kemudian harus ada keadilan di dalam pembelajaran dalam kelas. Jadi bukan keadilan yang sama rata, tapi keadilan dalam arti memang memenuhi semua kebutuhan belajar yang muncul dalam kelas itu. Kemudian tentu saja adanya kolaborasi, jadi dibutuhkan kolaborasi antara guru dan murid. Itu tentang pembelajaran. Mari kita membuat koneksi dengan modul-modul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk modul 1.1 kita belajar tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita belajar tentang itu, bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya, untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Maka kita dapat melihat bahwa koneksinya sangat erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu harus diselenggarakan sesuai kebutuhan belajar murid. Maka disitulah kita fokus pada kodrat alam, kodrat zaman murid. Kemudian untuk modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita ingat betul bahwa salah satu nilai dari guru penggerak adalah berpusat pada murid. Maka inilah di sini pengejawantahan dari nilai itu adalah salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang harus memanajemen kelas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak di modul 1.3 tentang inquiry apresiatif, yang membuat visi misi prakarsa perubahan. Jadi di situ kita dapat memanfaatkan manajemen inquiry apresiatif dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memanfaatkan segala aset yang ada untuk mencapai pembelajaran yang memenuhi seluruh kebutuhan belajar murid. Kemudian di modul 1.4 tentang budaya positif sangat berkaitan erat. Karena apa? Di modul itu kita harus menciptakan lingkungan yang berbudaya positif. Nah, lingkungan dengan budaya positif itu adalah lingkungan yang sangat support, yang sangat mendukung penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa sudah cukup terkoneksi materi-materi yang sudah kita pelajari hingga modul 2.1 tentang penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon maaf. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.